Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Zaifullah, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah mitigasi bencana dan kearifan lokal. Saya Zaratul Munawara dengan nomor induk mahasiswa 2211-6003 dan rekanan saya Imelia Ramadhani. Di video kali ini kita akan membahas seputar materi tentang tanah longsor, di mana kita akan membahas dua topik, yaitu penyebab terjadinya longsor yang akan dibahas oleh saya sendiri, dan yang kedua cara mencegah terjadinya tanah longsor yang akan dijelaskan oleh teman saya Imelia Ramadhani. Nah teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke materi intinya, yaitu proses terjadinya tanah longsor. Apa sih yang teman-teman ketahui tentang tanah longsor tersebut? Nah, longsor atau sering disebut gerakan tanah atau suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis, seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Apakah penyebab terjadinya tanah longsor tersebut? Tanah yang bergeser menyebabkan erosi tanah dan kemudian terjadi longsor. Erosi merupakan pengikisan tanah yang menyebabkan aliran air permukaan atau air hujan, sungai-sungai, gelombang laut yang mengerus lereng tanah. Apa saja jenis-jenis tanah longsor, teman-teman? Ada 6 jenis tanah longsor, yakni longsoran translasi, longsoran rotasi, pergerakan blok, runtuhan batuan, dan aliran bahan rombakan. Jenis longsor translasi dan rotasi paling banyak terjadi di Indonesia, teman-teman. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya, cara mencegah terjadinya tanah longsor yang akan dibahas oleh teman saya, yaitu Imelia Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelia Ramadhani dengan NIM 2211617 dari kelas TBI 1 semester 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang upaya dan penanggulangan seperti apa yang dapat kita lakukan terkait tanah longsor. Jadi langsung saja, kejadian tanah longsor seringkali terjadi di beberapa daerah di Indonesia dan tak sedikit korban yang tewas karenanya. Badan Penanggulangan Bencana sudah sering melakukan upaya penanggulangan tanah longsor. Namun, kita tidak tahu kapan bencana itu akan terjadi. Indonesia mempunyai rekor masalah bencana longsor. Salah satu yang terbesar adalah longsor di Banjarnegara pada 2015 kemarin. Inilah sebabnya perlu dilakukan upaya dan strategi penanggulangan tanah longsor. Antara lain adalah dengan yang pertama, menghindari pembangunan pemukiman di daerah bawah lereng yang rawan terjadi tanah longsor. Kedua, mengurangi tingkat keterjangan lereng dengan pengolahan lahan terasering di kawasan lereng. Tiga, menjaga drainase lereng yang baik untuk menghindarkan air mengalir dari dalam lereng keluar lereng. Keempat, pembuatan bangunan penahan supaya tidak terjadi pergerakan tanah penyebab longsor. Kelima, penanaman pohon yang mempunyai perakaran yang dalam dan jarak tanam yang tidak terlalu rapat, diantaranya diseling-selingi tanaman pendek yang bisa menjaga drainase air. Keenam, relokasi daerah rawan longsor. Meskipun butuh dana besar, ini adalah upaya penting yang harus dilakukan pemerintah ketika ancaman bencana bisa merenggut nyawa dan kerugian yang besar. 7. Warning system atau teknologi peringatan bencana longsor dengan menciptakan alat-alat pendeteksi pergerakan tanah yang berisiko akan longsor di daerah-daerah longsor. Peringatan sebelum longsor bisa dilakukan kepada warga untuk melakukan tindakan mitigasi bencana. Upaya penanggulangan tanah longsor seperti halnya banjir harus terintegrasi antara tindakan masyarakat yang bermukim di area rawan longsor dengan pemerintah setempat. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan terkait upaya dan penanggulangan terkait tanah longsor. Jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memberikan kesimpulan dari tanah longsor. Longsor terjadi sebagai akibat meluncurnya suatu volume tanah di atas suatu lapisan agak kedap air yang jenuh air.
Lapisan yang terdiri dari tanah liat atau mengandung kadar tanah liat setelah jenuh air akan bertindak sebagai peluncur longsor akan terjadi jika terpenuhi 3 keadaan berikut. Yang pertama, adanya lereng yang cukup curam sehingga massa tanah dapat bergerak atau meluncur ke bawah. Yang kedua, adanya lapisan di bawah permukaan massa tanah yang agak kedap air dan lunak yang akan menjadi bidang luncur. Dan yang ketiga, adanya cukup air dalam tanah sehingga lapisan massa tanah tepat di atas kedap air tersebut menjadi jenuh. Karakteristik gerakan massa pembentuk lereng dapat dibagi menjadi 5 macam antara lain. Yang pertama jatuhan, kedua robohan, ketiga longsoran, keempat sebaran, dan yang terakhir aliran. Dampak bencana alam yang ditimbulkan telah merusak infrastruktur, merugikan harta dan benda, menghilangkan nyawa manusia. Perlindungan masyarakat terhadap bahaya dan ancaman bencana tanah longsor haruslah mendapatkan prioritas dan mendesak untuk dilakukan demi melanjutkan keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.